Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ketika saya menonton video ini, saya kok tertawa ya. Bagaimana pedebat-pedebat RT 66 dengan semangat sekali untuk berdebat. Tetapi ujung-ujungnya adalah cuan. Hepeng. Ya, mereka berkata di tempat Pak Bom-Bom itu malas kita debat katanya. Saya sudah berjam-jam debat di situ. Yang ngasih donasi nggak ada katanya, cuman berapa koin saja kata dia. Ayo teman-teman katanya. Aduh, yuk nonton videonya. Bom bisa nggak? Pak Bom bisa nggak? Nggak bisa, Pak Bom nggak bisa. Mereka debat aja di tempatnya kemarin kulihat cuman 30 koin, 30 udah berjam-jam. Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa yang paling besar koinnya akan cepat mendapatkan rezeki dari Allah untuk berhijrah Madinah atau Mekah untuk naik tanah suci. Kita doakan Al-Fatihah gitu. Yuk kita tonton sekali lagi sahabat, lucu kali. Bom bisa nggak? Pak Bom bisa nggak? Nggak bisa, Pak Bom nggak bisa. Mereka debat aja di tempatnya kemarin kulihat cuman 30 koin, 30 udah berjam-jam. Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa yang paling besar koinnya akan cepat mendapatkan rezeki dari Allah untuk berhijrah Madinah atau Mekah untuk naik tanah suci. Kita doakan Al-Fatihah gitu. Sahabat ya. Semangat dakwah. Tetapi ya pilih-pilih tempat. Kalau ada uangnya oke lah. Kalau nggak ada ya tidak oke gitu ya sahabat. Nah inilah yang menjadi dilema bagi para penonton sahabat. Penonton rata-rata itu kan memang benar-benar serius ya untuk mencari agama yang benar, khususnya dari kalangan mereka. Penonton-penonton itu kan ya biasanya kan ingin mengetahui, ingin membela imamnya gitu. Makanya mereka menontonlah para influencer muslim ya untuk mengetahui bagaimana agamanya. Setelah mengetahui dari ucapan-ucapan mereka pun pasti akan melihat kelakuan-kelakuan dari influencer atau para pendakwah ini sahabat. Itu sudah otomatis sahabat, sudah pasti. Nah, karena kan itu udah sifat manusia gitu loh, untuk melihat kelakuan dan perbuatan sesuai dengan omongannya. Nah, ketika mereka berdebat tetapi ujung-ujungnya cari uang dan terus terang dikatakan ini cukup miris ya, karena memang saya akui sahabat ya yang terkasih, ya itulah tantangan terberat dari sebuah pemberitaan dakwah ini, ya uang sahabat, uang. Makanya begitu banyak orang jatuh dalam uang, karena memang dengan uang sangat banyak sekali orang-orang jatuh, khususnya para tokoh-tokoh agama, karena uang sahabat. Uang ini adalah hal yang bisa menyeret kita masuk ke dalam neraka. Makanya hati-hati gitu loh. Fokus kita ya dalam pemberitaan kabar baik ini adalah jiwa-jiwa. Ya meskipun tidak ada uang, emangnya kenapa? Gak ada uang, gak ada kendaraan jalan kaki, kan gitu sahabat. Ya gak ada mau dimakan ya ubi kan murah, di tempat saya ini masih murah ubi sahabat. Ya namanya memberitakan kabar baik ya. Karena fokus utama kita adalah jiwa ya, saya pernah merasakan begitu memenangkan ada satu jiwa gitu ya, bahagianya luar biasa, melebihi bahagia memiliki uang jutaan rupiah di dalam dompet kita. Ya bahagia sekali gitu rasanya ya, karena memang memenangkan satu jiwa itu tidak mudah sahabat, susah. Belum tentu loh dalam setengah tahun saudara bisa dapat satu jiwa. Iya ya, tapi bisa juga dalam setengah tahun bisa 2 atau 3 jiwa. Tetapi kadang kayak saya nih, pernah loh dalam setahun itu cari satu jiwa susah. Iya, karena memang akhirnya ujung-ujungnya jadi debat kusir ya. Nah hal seperti itu yang memang harus kita tinggalkan untuk memenangkan jiwa. Debat kusir akhirnya jadi menista, begitu kita balas mereka tidak terima. Nah ini yang menjadi resikonya ya. Kalau sama-sama mau dibahas agamanya, no problem sahabat, tidak masalah kalau sama-sama mau. Ini kan mereka suka bahasa agama kita, tetapi kalau kita bahas agamanya mereka nggak mau gitu. Kan aneh memang kan, memang aneh sahabat. Makanya sang debater kan punya moto ya, siap ditanyai. Karena memang mereka
sangat takut sekali kalau ditanyai, sahabat. Pasti ujung-ujungnya mereka menganggap kita menista karena menanyai. Jadi mereka suka bertanya, tidak suka ditanyai, sahabat. Tidak suka mereka ditanyai. Makanya kan udah lihat tuh di TikTok, di snack video, di YouTube gitu ya. Hanya orang Kristen lah saya lihat yang selalu membuat judul "Tanyai apa saja tentang Alkitab kepada kami, maka akan kami jawab melalui Alkitab." Anda bertanya, Alkitab menjawab. Hanya orang Kristen, sahabat. Perhatikan aja. Hanya orang Kristen. Dan kalau kita lihat, orang Kristen nggak pernah mengambil pembenaran dari Al-Quran, nggak pernah. Perhatikanlah para influencer Kristen, nggak pernah. Selalu jawabnya dari Alkitab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Bukan Al-Quran menjawab, sahabat, tapi Alkitab, kan gitu ya. Jadi memang di situ saya lihat ya, kebenaran yang murni itu ya memang kekristenan ini, karena mampu menjawab. Berbeda, belum tentu loh mereka mampu membuat konten seperti kita. Belum tentu, sahabat. Pasti mereka ngamuk. Saya sangat percaya belum tentu mereka mampu membuat seperti itu. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Anda bertanya, hadis menjawab. Belum tentu mereka mampu membuat konten seperti itu, atau terang-terangan membuat konten seperti kita. Tanyai apa saja tentang Nabi kami, tanyai apa saja tentang Rasul kami, tanyai apa saja tentang kitab suci kami, tanyai apa saja tentang Tuhan kami. Tidak akan bisa mereka membuat seperti itu, sama seperti kita. Tidak, sahabat. Hanya orang Kristen. Ya, kalau dibuat pun begitu, sahabat, pasti ujung-ujungnya ya kita dianggap menista, sahabat. Dianggap menista, ya dianggap melecehkan lah. Karena pertanyaan kita itu bisa melecehkan mereka. Ya di sidang Pak MKC itu kan kita lihat ya. Di situ kan terang-terangan mereka berkata tidak boleh gitu loh bahas-bahas gitu. Ya karena harus keputusan ulama. Itulah, sahabat, beratnya di RT 66 itu memang begitu beratnya. Nah, dan saya lihat ya puji Tuhan, orang-orang Kristen tidak ada saya lihat di situ yang seperti mereka dikit-dikit. Ayo dong, cuan, nggak ada. Kalau begitu kita berdamai ini, sahabat, apa bedanya kita dengan pengemis-pengemis di snack video itu? Pengemis-pengemis di TikTok itu ada kan, mandi lumpur, tidur tengah malam, begitu kan? Ada tuh di TikTok itu saya lihat pengemis TikTok itu, mandi lumpur itu kan, mandi tanah, masuk bak itu, ya supaya mereka dikasih donasi. Nah, banyak itu komennya dikatakan, kerja bang, jangan ngemis terus gitu kan. Nah, jangan sampai agama ini dibuat seperti itu. Malu kita, sahabat. Akhirnya pengikut-pengikut itu ya jadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, sahabat. Malu mereka melihat para influencer agama, pendakwah agama seperti ini. Ujung-ujungnya cuan gitu ya. Ya tetapi itu hak mereka, mungkin diperbolehkan. Iya diperbolehkan, sahabat, di mereka. Tapi kalau di kita jangan sampai begitu, sahabat. Itu memalukan itu kalau di kita ya. Kalau di mereka mungkin boleh hal seperti itu karena ada pahala kan. Nah, pahala nanti diiming-imingi lah. Siapa yang kasih koin nanti naik haji. Nah, siapa yang kasih koin nanti akan ke Madinah. Kata mereka gitu ya. Ya menghibur lah supaya makin banyak yang ngasih kan gitu ya. Nah kita jangan sampai seperti itu, sahabat. Itu memalukan. Jujur ya, memalukan. Sia-sia kita menjadi Kristen kalau toh kita terjerat karena uang, karena donasi. Akhirnya ujung-ujungnya yang kita berharap surga, ternyata nggak masuk surga. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Waspada tetap uang. Ya, kalau perbuatan iblis mungkin kita semua sudah tahu, sahabat. Ya, bujukan iblis kita sudah tahu. Ya, diajak berzina, ya pasti kita nggak mau, sahabat. Diajak bercerai, ya pasti kita sudah tidak mau, sahabat. Diajak membunuh, merampok, membegal, sudah pasti kita tidak mau, sahabat. Oh, kita tahu, oh ini setan. Tetapi kalau uang itu banyak orang nggak sadar, makanya banyak sekali orang jatuh karena uang. Karena firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ngeri, sahabat. Ya karena dengan uang kita bisa berzina. Karena orang butuh uang makanya merampok. Karena orang butuh uang makanya membegal. Uang semua, sahabat. Itulah ngerinya uang ini, sahabat. Para tokoh-tokoh agama juga banyak jatuh dalam hal seperti itu saya lihat ya. Ya kita berdoa lah, saling mendoakan. Saya juga belum tentu kuat, sahabat. Belum tentu kuat, tetapi saya terus berusaha dan menghindari. Ketika suatu saat saudara lihat saya sudah melenceng, ingatkan saya, sahabat. Kalau saya sudah melenceng, saudara lihat sudah mulai aneh, keluar dari jalur Kristen, saya mohon, ingatkan saya.
supaya saya berada di dalam jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkati sahabat, shalom.